Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini mari kita sejenak merenung, mengheningkan hati, dan membuka pintu-pintu perasaan kita untuk satu sosok yang sangat berarti dalam hidup ini. Dia adalah ibu. Ibu adalah orang pertama yang mengenal kita. Bahkan sebelum kita melihat dunia, dalam rahimnya kita tumbuh selama 9 bulan. Ia menahan sakit, mual, lelah, dan berat demi kehidupan seorang anak yang belum tentu kelak memperhatikannya. Ibuku, ia mengorbankan kenyamanannya demi kelahiranku. Tapi seringkali aku malah mengorbankannya demi kesenanganku. Saat bayi menangis di malam hari, tangan lembutnya bangun lebih dulu dari siapapun. Saat anak lapar, ia rela menahan lapar agar anaknya bisa makan. Tidak ada cinta yang bisa menandingi cinta ibu, karena cintanya mendekati cinta ilahi tanpa syarat. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, dan secara khusus menyebutkan perjuangan seorang ibu. Quran Surah Luqman ayat 14 artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Perhatikan, Allah menyebut ibu lebih dahulu karena memang pengorbanan ibu begitu besar. Ayah juga berjuang, tapi ibu memikul rasa sakit yang luar biasa sejak kehamilan, persalinan, hingga menyusui dan membesarkan anak-anaknya. Dalam sebuah hadis agung disebutkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3 kali disebut ibumu. Itulah penghormatan yang luar biasa kepada seorang ibu dalam Islam. Tanda bahwa kebaikan seorang anak tidak cukup hanya sekali untuk membalas jasa ibu. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudahkah hari ini kita bertanya pada ibu kita, "Bu, apa kabar? Bu, butuh apa? Bu, sudah makan?" Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu saat jasadnya sudah terbujur kaku dan hanya bisa kita peluk tanpa jawaban. Berbakti kepada ibu bukan hanya soal memberi uang, tapi memberi perhatian, menjawab pesan singkatnya dengan lembut, menyambut suaranya dengan hangat, menyeka air matanya dengan cinta. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Bagi yang masih memiliki ibu,
Jangan sia-siakan waktumu. Namun bagi yang ibunya telah tiada, sungguh pintu kebaikan masih terbuka. Doakan dia setiap hari. Bersedekahlah atas namanya. Sambunglah silaturahmi dengan kerabatnya. Itu semua bentuk bakti seorang anak. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, angkat derajatnya di sisimu, dan jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Jangan lupa doakan dia ketika kau sendiri, karena mungkin di saat itulah Allah kabulkan doa yang tak terdengar manusia. Suatu ketika, seorang pemuda menggendong ibunya yang sudah lumpuh, berjalan kaki dari Yaman menuju Ka'bah. Ia ingin menunaikan haji sambil membalas jasa ibunya. Ia bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku telah membalas jasa ibuku?" Umar menjawab, "Tidak, engkau belum membalas walau satu hembusan nafasnya ketika melahirkanmu." Surga itu bukan hanya tempat di akhirat. Surga itu bisa dimulai dari rumah, tempatnya di telapak kaki ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Jangan tunggu waktu menyesal, karena waktu terus berjalan, tapi ibu kita tidak. Bersegeralah dalam berbakti. Raihlah surga lewat pintu yang selama ini mungkin kita abaikan, ibu kita. Ya Allah, sayangi ibu kami sebagaimana ia menyayangi kami di waktu kecil. Ampunilah dosa-dosanya, sehatkan tubuhnya, lapangkan rezekinya, panjangkan usianya dalam kebaikan. Dan jika engkau telah memanggilnya, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.